Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga salam, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Fadilah di podcast SMA Pos Salam. Kali ini podcast kita ada sedikit berbeda karena peraturan pemerintah melarang untuk siswa masuk ke sekolah. Kali ini kita akan podcast tapi virtual, yaitu melalui Zoom. Kali ini kita sudah terhubung dengan kali ini kita mengundang dua narasumber yaitu Ricky dan Meta. Kita sapa Ricky dan Metanya yuk. Oke. Halo, selamat siang Ricky. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Meta, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Iya, gimana nih kabarnya kalian? Udah lama ya nggak ketemu ya? Lama banget. Iya, aduh Alhamdulillah. kangen nih Bapak sama kalian. Kita juga. Kangen tatap muka gitu ya, misalnya belajarnya sekarang kan belajarnya virtual. Kadang ada yang memanfaatkan beberapa teknologi gitu ya, kayak Zoom ini, terus kayak Google Classroom, terus dan banyak lagi ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih pandangan tentang PJJ ini ya selama kurang lebih 3 bulan kemarin gitu? Bapak mau minta pendapatnya dong. Ricky dulu nih. Bagaimana pendapat? Pendapat saya mengenai PJJ yang 3 bulan kemarin, menurut saya ini tuh salah satu solusi yang bagus ya, atau bisa disebut satu-satunya solusi yang bagus, karena lagi keadaan pandemi seperti ini, kita kan nggak bisa kumpul atau belajar secara langsung tatap muka gitu. Jadi kita tapi harus tetap ada kegiatan belajar mengajar. Nah, PJJ ini jadi solusi satu-satunya yang bagus supaya kita nggak ketinggalan dalam pelajarannya. Tapi dari yang 3 bulan kemarin, sangat disayangkan PJJ ini kurang efektif. Salah satunya kita sebagai siswa atau siswi nggak paham sama materi yang disampaikan. Karena ada beberapa guru yang hanya memberikan tugas saja tanpa memberikan materinya. Oh, gitu ya. Kalau Meta gimana, Met? Ya, kalau menurut Meta sih, sama sih yang tadi udah disebutin sama sama Ricky. Ya sih kurang efektif dalam pemahaman. Soalnya sebagian siswa atau saya sendiri juga masih kan guru ngasih materi nih. Nah, kadang saya masih kurang mengerti nih gimana caranya. Terus kan kalau misalkan pelajaran MTK tuh, kalau menurut Meta tuh lebih enak kalau ada orangnya langsung gitu. Nah, tapi kalau ini tiba-tiba dikasih cuma contoh cara pengerjaannya, terus tapi kan kita nggak tahu gitu cara mengerjakannya gimana gitu. Nah, jadi menurut Meta sih kurang efektif gitu dalam proses pembelajarannya. Tapi alhamdulillahnya sih ya guru-guru di SMA Salam itu memberikan banyak inovasi gitu. Jadi kita sebagai siswa-siswi SMA Plus Salam juga jadinya lebih gampang mudah mempelajarinya, dan alhamdulillahnya kita juga udah bisa mulai menerap gitu pelajarannya, dan kan udah ujian nih, berarti kita udah mulai ada yang bisa dimengerti gitu materi-materinya. Nah, berkaitan dengan materi yang udah diajarkan nih, eh, kira-kira menurut kalian materi apa sih yang atau mata pelajaran apa sih yang susah diterapkan ketika jarak jauh ini? Bagaimana, Ki? Kalau dari Riki sendiri, kalau untuk pelajaran-pelajaran sih lebih ke kayak matematika mungkin ya. Soalnya kalau matematika bisa lebih enak kalau ada gurunya langsung, bisa nanya tik-tak langsung gitu. Kalau PJJ gini, kadang murid itu suka agak sungkan buat ngechat gurunya, kayak takut ngeganggu atau gimana. Berarti matematika ya yang agak sulit untuk di PJJ kan gitu ya. Nah, kalau menurut Riki itu yang susahnya ya. Kalau misalkan apa sih yang termudah bagi pelajaran PJJ seperti ini? Yang termudah itu yang termasuk ke pemahaman ya. Soalnya kalau pemahaman tuh kita bisa searching-searching di Google dan oke gitu bisa dipahamin. Kalau matematika kan ada cara-cara yang lebih khusus lagi. Ya kira-kira nih pelajaran apa sih yang tergampang gitu, yang pas nih PJJ gitu tuh. Mata pelajaran apa Ki? Lebih ke sosiologi, PKN, seni budaya. Nah, berkaitan sosiologi nih, sosiologi kan basicnya kan interaksi sosial ya Ki ya. Kadang kan kalau misalkan kita dihubungkan dengan PJJ ini kan kita tidak berinteraksi sosial. Nah, bagaimana pandangan Ricky kalau misalkan seperti itu? Kalau
sosiologi, kalau menurut Vicky kan sekarang kita udah ada teknologi, udah ada di revolusi industri 4.0. Nah, kita bisa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Contohnya kayak program belajar mengajar kan, jadi nggak bisa bertatap langsung, bisa menggunakan Zoom atau Google Classroom. Ataupun kayak PPDB di sekolah kan, jadi pakai online gitu. Oke, oke. Nih, kalau ke Meta nih, Bapak mau nanya, kalau misalkan PJJ sepertinya terus dilakukan, atau kita ngambil yang 3 bulan kemarin deh, menurut Meta, apa sih dampak positif sama dampak negatif ketika kita langsung dihadapkan di PJJ yang 3 bulan yang sudah berlangsung ini? Gimana, Met? Oke. Kalau menurut Meta sih ya, dampak positifnya kita masih bisa mengikuti anjuran pemerintah. Kan anjuran pemerintah itu menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah. Nah, dampak positifnya itu, jadi kita bisa tetap berada di rumah dan pembelajaran juga masih tetap bisa berjalan. Selain itu, dampak positifnya kita juga bisa memperoleh suasana belajar yang baru. Biasanya tuh bisa di kelas, tatap muka sama guru atau temen gitu. Nah, sekarang udah bisa memanfaatkan teknologi gitu. Nah, terus dampak positif lainnya, kita bisa belajar dengan lebih santai dan tenang gitu. Misalkan kalau di sekolah tuh deadline-nya misalkan sampai bel pelajaran habis harus udah dikumpulin. Nah, kalau misalkan sekarang tuh lebih kayak santai gitu. Jadi pembelajarannya juga, oh yaudah deadline-nya nanti sampai malam aja, atau oke, bisa dikerjakan sampai nanti gitu. Nah, dampak negatifnya menurut Meta sih, yang Meta rasain itu karena anggota keluarga berada di rumah, jadi suasana belajar tuh beda gitu. Jadi agak cuh, mungkin ada anggota keluarga yang masih kecil yang jadi suka sedikit mengganggu kayak gitu. Terus terkadang Meta juga ngerasain sih sinyal di rumah tuh susah banget gitu. Jadi kadang apa sih, kalau mau ngelihat video YouTube untuk cara pembelajaran tuh jadi kayak agak susah gitu, agak nge-lag. Terus juga kalau misalkan online kan berarti butuh kuota. Nah, mungkin ada juga beberapa orang yang masih membutuhkan uang untuk membeli kuota. Kan juga sekarang di berita-berita juga dikasih tahu kalau misalkan ekonomi dunia itu sekarang lagi apa sih, lagi down banget gitu. Nah, mungkin ada gitu juga ya? beberapa orang-orang yang di PHK gitu. Orang tuanya di PHK dari pekerjaannya, terus mereka nggak punya uang buat beli kuota. Jadi kan kasihan untuk mereka yang seperti itu gitu. Nah, ketika faktor ekonomi kita sedang menurun, interaksi sosial kita sudah agak dibatasi gitu ya. Nah, apa sih Bapak mau nanya nih ke Riki, bagaimana sih pendapat Riki kalau misalkan kecenderungan interaksi sosial itu makin berkurang, terus interaksi sosial di dunia pendidikan itu makin menurun, itu gimana Ki? Menurut Vicky ini agak bahaya ya, soalnya kita kan manusia makhluk sosial gitu. Jadi kalau nggak berbincang-bincang atau nggak gimana tuh kadang suka jadi kayak susah sendiri. Kayak kita nih biasanya kalau contohnya kayak kemarin waktu Ramadan kan masih dalam lingkup pandemi. Nah biasanya kan kita tuh kayak suka ada agenda tolong menolong atau gimana, atau kumpul bareng Nah adanya pandemi ini kita tuh jadi kayak lebih berjauhan karena kita nggak bisa kumpul bareng gini. Nah ini tuh nyebabin silaturahmi kita jadi agak renggang. Oh iya, agak regang ya. Jadi kayak mau salaman juga kita takut ya. Misalkan kita juga heran, mau salaman takut. Kalau misalnya nggak salaman kita dikira sombong gitu ya. Apalagi kalau misalkan pemakaian masker yang emang benar-benar dibatasi gitu ya. Nah, kemudian Bapak mau ke Meta nih. Kalau menurut Meta nih ya, apa sih saran-saran yang harus dilakukan sekolah, bukan hanya tentang pembelajaran classroom atau misalkan bukan tentang hanya pembelajaran Google Form. Apa sih masukan-masukan atau saran-saran yang harus emang sekolah naikin lagi gitu dalam sisi teknologi dalam masa pembelajaran PJJ ini?
Oke, menurut Meta sih lebih sekolah bisa lebih memperhatikan murid-muridnya. Kadang juga ada yang sampai murid lost kontak gitu ya, sampai gak tahu keberadaannya di mana gitu ya. Terus juga mengembangkan inovasi-inovasi baru, gak cuma guru-gurunya aja sih, siswa-siswanya juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru gitu. Dan juga bisa lebih memanfaatkan teknologinya tuh lebih maksimal lagi gitu. Gitu aja Mm-mm. sih paling Meta. Kalau Ricky gimana Ki saran-sarannya untuk PJJ? Ini kan PJJ kita nambah lagi ya sampai bulan Desember. Kiat-kiatnya kalau misalkan kalian itu mau pasti jenuh kali ya. Benar banget. Iya ya, pasti jenuh. Nah, untuk Ricky masukannya gimana nih untuk ke sekolah? Misalkan Pak Ricky mau misalkan pembelajarannya seperti ini. Kalau misalkan aplikasinya, kalau misalkan Ricky yang emang aplikasinya kompeten, bisa Pak ini pakai aplikasi ini atau Pak pakai aplikasi ini, gimana tuh Ki? Dari Ricky sendiri, Ricky berharap kalau sekolah memberikan lagi fasilitas berupa kuota sama kayak kemarin waktu ujian. Nah, selain itu, Ricky juga berharap untuk metode pembelajarannya, guru-guru menggunakan sistem kayak ada video animasi belajar gitu. Jadi, lebih mengerti mungkin ya kalau seperti itu. Gak cuma langsung tiba-tiba tugas aja. Nah, terus Ricky juga harap siswa-siswinya juga lebih semangat lagi kalau gurunya lagi ada jadwal, fokus. Soalnya kenapa? Lagi PJJ gini, jam kita kan berkurang jam belajarnya. Biasanya kan sampai sore, kalau ini sekitar sampai zuhuran. Nah, kita tuh sebagai siswa atau siswi harus bisa memanfaatkan jam yang sampai jam zuhur ini harus benar-benar gitu belajarnya. Toh kalau kita malah diem-diem juga ngapain gitu daripada cuma rebahan doang, mendingan kita sambil belajar aja. Benar-benar. Ini sedikit bocoran nih ya untuk kalian juga yang mendengarkan atau misalkan untuk Ricky juga nih ya bocoran dikit untuk PJJ tahun depan kita akan melakukan inovasi-inovasi baru gitu ya. Bukan hanya tentang classroom. Ada juga kan kita juga pakai aplikasi juga ya Edologi ya. Nah, itu juga kita akan pakai. Kemudian kita juga ada pernah lihat tutor-tutor di YouTube. Nah, pernah ya. Nanti kita juga bikin mau seperti itu Ki rencananya. Tapi insya Allah sih bisa ya. Itu jadi kita itu nanti sekolah akan setidaknya akan kasih modul. Jadi modul itu nanti bukan hanya pas jam pelajaran aja Ki. Nah, di modul itu kita akan kasih ke siswa-siswi, kemudian kita tuh nanti ada animasi-animasi guru yang emang dijelasin pas itunya. Jadi kalian ketinggalan materinya juga nanti kalian bisa lihat di YouTube. Nah, kita juga nanti mau pakai aplikasi YouTube. Kenapa kita aplikasi YouTube-nya digencar-gencarin dulu ya? Nah, itu supaya masuknya ke sana gitu. Jadi kalian ketika kalian belajar mau kapanpun dimanapun kalian bisa tonton. Nah, saran-sarannya nih terakhir ya, saran-sarannya untuk teman-teman kalian nih, apa sih kiat-kiatnya untuk tetap semangat di PJJ ini selama bulan Desember? Oke, Ricky dulu Ki. Dari Ricky, teman-teman jangan lupa kalau di saat pandemi ini kita mau ngapain lagi gitu kan? Gak mungkin gitu kita seharian main game atau mungkin seharian kita rebahan. Nah, mendingan yuk kita belajar aja. Toh gak kerasa loh waktu itu, terutama buat teman-teman yang seangkatan sama Ricky, yang kelas 11, bentar lagi mau ke kelas 12 nih. Apalagi nanti kalau sampai Desember kan waktu kita mepet banget. Nah, mendingan kita pakai waktu untuk belajar aja. Jadi jiwa ambisi untuk belajarnya kita tingkatin bareng-bareng supaya kita nanti bisa masuk ke PTN atau ke PTS yang kita impikan. Oke, untuk Meta gimana Met? Kalau buat Meta sih mending kalau misalkan gak ngerti tuh mending nanya aja sih ke gurunya, atau kalau misalkan gak enak sama gurunya mending lihat di YouTube, kan sekarang banyak gitu ya cara-cara buat materi-materi baru kan. Mungkin kalau Meta sendiri sih lebih enak ngelihat video, nonton langsung, terus atau ada yang ngejelasin langsung gitu. Jadi bisa sih ngelihat dari YouTube atau Google juga bisa. Nah, itu nanti kita juga dari pihak sekolah juga kalau misalkan kita ada rezekinya nih sekolah, nanti kita akan memfasilitasi kalian untuk
seperti kemarin ujian kemarin kita ngasih kartu perdana. Kemudian untuk yang pertama sih kuota ya Ki ya, ya Met ya. Iya, betul. Nah, yang pertama itu fasilitas kuota itu harus ada, apalagi di masa PJJ ini. Kemudian yang kedua itu kita yang harusnya itu sinyal. Kadang kan rumah kita kan berbeda-beda ya Ki. Ada yang rumahnya tuh sinyal tuh kurang, atau misalkan sinyal itu bagus tapi kuotanya nggak ada. Nah, makanya kita akan nanti insya Allah ya kedepannya kita akan menyeragamkan semua kartu perdana atau enggak menyeragamkan providernya untuk kelancaran proses PJJ ini. Nah, untuk yang terakhir, Ki terima kasih, untuk Meta terima kasih telah bergabung di podcast kali ini ya. Nanti kita ketemu lagi kapan ya? Paling Januari. Biasanya kalau misalkan Januari, kalau misalkan nggak ada UN berarti asesmen. Nanti paling bulan Maret. Bentar lah ini apa? Ketemunya ya. Nanti nggak keras. Ujung-ujung nanti udah ketemu, udah ujian aja, itu udah perpisahan aja ya Ki ya. Ya, begitu. Baik, warga Salam, itu dia saya berbicara dengan siswa-siswi kelas IPS 1 Riki, kemudian Meta kelas 11 IPS 2. Nah, ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Nantikan di podcast-podcast yang menarik atau inovasi-inovasi lainnya. Nah, kalian juga boleh ngasih saran nih atau komentar. Mau Pak undang siapa dong? Misalkan undang siapa dong? Atau misalkan Pak mau collabs nih, boleh. Nanti kalau misalkan kalian punya kewirausahaan, kalau misalkan Ricky punya kewirausahaan jualannya. Nah, nanti Ricky bisa memasarkan ininya di sini. Nanti kita tampilin di sini, Ki. Nanti kita tampilin produk Ricky-nya, nanti sponsor gitu, Ki ya. Boleh banget. Jadi kita tuh bukan hanya PJJ aja, kita itu maksudnya ke PKWU. Jadi kita berwirausaha dengan virtual seperti ini. Oke, teman-teman, warga Salam, terima kasih telah menonton podcast kali ini. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Makasih ya, Meta, Ricky.